Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan dan jangan lupa untuk di-share ya video ini. Novel Bidadari Tak Bersayap episode ke-22. Selesai sholat, mereka berjalan ke arah parkiran, di mana mobil mereka terparkir. "Jo, ini kunci mobilmu," ujar Derby menyerahkan kuncinya pada Jo. Jo mengambil kuncinya dan menyerahkan kunci mobil Derby padanya. "Kalian mau kemana sekarang?" tanya Derby. "Aku sama Salsa mau ke butiknya Tante Raisya. Biasa, fitting baju pengantin," ujar Jo. "Kalau kalian mau kemana?" tanya Salsa. "Aku ngantar ayang bebku dulu, baru aku pulang ke apartemen," ujar Derby. "Tapi aku diantar ke minimarketnya Tante Rena karena mobilku ada di sana," ujarnya pada Derby, dan dibalas anggukan oleh kepada Derby. "Oh ya, ya udah kalau gitu, hati-hati ya," ujar Jo. Mereka saling tersenyum dan masuk ke dalam mobil masing-masing dengan pasangannya masing-masing juga. Di perjalanan menuju butiknya Tante Raisya, "Mas," panggilnya. "Iya sayang," sahut Jo menoleh ke arah Salsa. Sebentar dan kemudian dia fokus menyetir lagi. "Nanti sekalian jemput Nita ya, karena tadi Nita, Salsa, dan Luna antar ke tempat temannya." "Iya, boleh sayang, tunjukin aja rumahnya di mana. Tapi memang dijemput sekarang?" "Iya mas, dia minta dijemput 1:30 sore. Itu mas rumahnya, pagarnya yang berwarna hijau." Jo menghentikan laju mobilnya di pinggiran jalan. Salsa kemudian turun menemui Nita. Ternyata Nita sudah lama menunggu kakaknya. Kemudian Nita pamit dengan temannya dan berjalan menuju ke arah kakaknya dan masuk langsung ke dalam mobil Jo. Jo kemudian melajukan mobilnya ke arah butik Tante Raisya. Setelah sampai, Jo disambut Tante Raisya langsung. "Oh, ini calonmu Jo," kata Raisya. "Iya tante, kenalkan, tante namanya Salsa." Salsa menjabat tangan Tante Raisya. "Cantik, pintar juga Jo kamu memilih," ujarnya sambil tersenyum. "Iya dong tante, siapa dulu? Jonathan," ujarnya tersenyum dengan bangga. Salsa dan Nita tersenyum saja mendengar perkataan Jo. Mereka masuk ke dalam butik untuk memilih dan mencoba baju pengantinnya. Sambil memilih warna dan modelnya, Jo berbicara pada Tante Raisya. "Kok tante tahu kalau aku mau kesini?" "Mamamu tadi telepon, katanya kamu dan calon istrimu mau kesini." Jo cuman menganggukkan kepalanya, tanda mengerti. Setelah semua terpilih dan disepakati warna dan modelnya, mereka pamit pulang. Jo langsung melajukan mobilnya menuju rumah Salsa. Sesampainya di rumah Salsa, Jo turun dan diikuti oleh Salsa dan Nita. "Ya udah mas, pulang dulu ya sayang, hati-hati di rumah. Kalau ada apa-apa cepat telepon mas," ujarnya. "Assalamualaikum," ucapnya. "Ya mas, hati-hati." "Waalaikumsalam," sahut Salsa. Salsa masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Kebiasaan Jo kalau sudah mengantar Salsa pulang, dia harus memastikan kalau Salsa sudah masuk ke rumah dan menutup pintu rumahnya. Barulah Jo masuk ke dalam mobil dan melajukan mobilnya meninggalkan rumah Salsa. Setelah kepergian Jo, ternyata ada sebuah mobil hitam yang ada di seberang jalan, sedang mengawasi rumah Salsa. "Rupanya di sini rumah calonnya Jo," ujarnya dengan tatapan sinis. Flashback on. "Kalian harus mengikuti mobil Jo dengan bernomor polisi 2547 ini. Jangan sampai gagal kemana dia pergi dan menemui siapa. Cepat kalian laporkan ke aku," ujarnya pada orang suruhan papahnya. "Siap bos." Kemudian kedua orang itu pergi meninggalkan rumah bosnya. Cynthia tersenyum sinis sendiri sambil berbicara. "Lihat saja Jo, aku akan mengetahui siapa gadis yang telah membuatmu semudah itu melupakanku." "Kau akan jadi milikku lagi Jo," ujarnya pasti. Beberapa jam kemudian ponsel Cynthia berbunyi. Cynthia menerima panggilan masuk tersebut. "Halo bos, maafkan kami bos, kami gagal mengikuti Jo." "Jadi apa yang kalian lakukan dasar bodoh?" teriak Cynthia pada kedua orang suruhan papahnya. "Dia pergi ke sebuah apartemen, terus kami mengikutinya keluar dari apartemen. Ternyata yang kami ikuti itu bukan Jo, tapi temannya bos," ujar orang suruhan
kepada Cynthia. "Kami hampir ketahuan, bos. Maafkan kami. Kalian memang nggak becus. Ya udah, biar aku saja yang mencari tahu," ujarnya marah. Kemudian telepon dimatikan Cynthia sepihak karena dia tidak puas dengan kinerja orang suruhan papahnya itu. "Itu pasti Derby. Derby memang pintar dalam segi penyamaran. Kurang ajar kau Derby," geramnya. Akhirnya dia mengambil kunci mobil mamahnya. Dia sengaja memakai mobil mamahnya biar tidak ketahuan kalau dia sedang memata-matain Joe. Flashback off. Dia kemudian turun dari mobilnya menuju ke rumah Salsa. Belum sempat dia sampai di halaman rumah Salsa, tiba-tiba sebuah mobil berwarna biru masuk ke halaman rumah Salsa. Cynthia mengurungkan niatnya dan kembali ke dalam mobilnya. "Sial, mobil siapa itu?" gumamnya. "Siapa lagi yang akan menggagalkan rencanaku?" ujarnya berbicara sendiri. Mobil biru itu tetap tidak bergeming di halaman rumah Salsa. Karena merasa lelah menunggu, Cynthia kemudian melajukan mobilnya, meninggalkan rumah Salsa. Kemudian pintu rumah Salsa terbuka dan keluarlah Salsa dan Nita. Melihat Salsa dan Nita, pengemudi mobil biru itu keluar dan menunduk seakan-akan memberi hormat pada Salsa. "Maaf, kalian siapa?" tanya Salsa. "Maaf Nyonya Muda, kami diperintahkan menjemput Nyonya Muda," ujar salah satu pengemudi mobil itu. "Nyonya Muda, maaf kalian disuruh siapa?" tanyanya lagi. "Kami disuruh sama Tuan Muda, Joe," jawabnya. Salsa langsung mengambil ponselnya dan menekan nomor Joe. Panggilan Salsa terhubung. "Halo sayang, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Maaf, Mas, apakah Mas ada nyuruh seseorang menjemput kami berdua?" "Iya sayang, nanti Mas ceritakan, ikutlah dengan mereka." "Tapi kemana Mas?" "Ke rumah Mas." "Ya udah kalau begitu, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Telepon disudahi kedua belah pihak. Salsa kemudian mengajak Nita memasuki mobil yang berada di depannya. Tapi sebelumnya Salsa menutup semua rumahnya. Kemudian Salsa meninggalkan rumahnya menuju rumah Joe dengan pikiran bingung dan bertanya-tanya kenapa Joe menyuruhnya ke rumahnya. Flashback on. Sebelum berangkat ke rumah Salsa, Joe menelpon seseorang. Terlihat Joe menyuruh seseorang datang ke rumahnya. Joe kemudian duduk di sofa sambil menunggu seseorang yang diteleponnya. Kemudian orang yang ditunggu Joe datang. Orang itu masuk dan langsung duduk di depan Joe. "Bayu, kamu harus mengikuti orang ini," ujar Joe sambil memperlihatkan foto Cynthia pada orang kepercayaannya bernama Bayu. "Siap," ujar Bayu langsung mengambil foto Cynthia dari tangan Joe. "Perhatikan gerak-geriknya ya. Bila kamu melihat dia, langsung aja bertindak. Kemanapun dia pergi, kamu harus mengikutinya. Jangan sampai kamu ketahuan olehnya," ujarnya. Akhirnya Bayu pergi dari rumah Joe menuju tempat di mana harus mengawasi seseorang. Beberapa jam kemudian, Joe mendapatkan telepon kalau Cynthia sudah berada di depan rumah Salsa. Cynthia tahu rumah Salsa karena dia mengikuti Joe dari restoran di mana mereka tadi makan siang. Joe memang mengetahui kalau Cynthia mengikutinya, tapi dia berusaha tenang dan pura-pura tidak mengetahui kalau Cynthia sudah mengetahui rumah Salsa. Flashback off. Joe dikejutkan teguran Susi. "Joe, kenapa melamun?" Joe menoleh ke arah Susi. Kemudian Susi mengambil duduk di depan Joe. Joe tersenyum kepada Susi. "Assalamualaikum," ucap Salsa. "Waalaikumsalam," sahut Susi yang kemudian berjalan ke pintu luar melihat siapa yang datang. Salsa dan Nita menyelami Susi. Susi heran kenapa Salsa dan Nita tiba-tiba datang ke rumahnya. "Masuk nak," ujar Susi. Dibalas anggukan oleh Salsa dan Nita. Mereka berjalan menuju ruang tamu di mana Joe sedang duduk dan ditemani oleh Anton. Salsa mengambil duduk di sebelah Joe dan Nita duduk di sebelah Susi dan Anton. "Ada apa Mas? Kenapa Mas menyuruh orang menjemput Salsa dan Nita?" Joe menarik napas berat dan menoleh ke arah Salsa. "Mas khawatir sama kalian berdua." "Memang kenapa sampai khawatir? Kamu tahu kan yang Mas ceritakan tentang Cynthia?" Salsa mengangguk. "Dia mengawasi rumahmu dan mungkin saja akan terjadi sesuatu yang akan menimpamu. Makanya Mas langsung menyuruh orang menjemputmu," ujarnya sambil memandang Salsa. Salsa terdiam dan menundukkan kepalanya.
Tapi kamu jangan khawatir Salsa, kalian aman tinggal di sini, lanjut Susi. Kemudian ponsel Joe berbunyi. Joe mengambil ponselnya dan melihat layarnya ternyata Derby yang memanggil. Joe menerima telepon tersebut. Halo Joe, iya Der, ada apa? Tentang paman Salsa itu benar adanya. Lebih baik kalian kesana aja lebih cepat. Kalian menemuinya lebih cepat juga kalian akan menikah. Iya, terima kasih Der informasinya. Joe menyudahi teleponnya. Mah, Pah, sekarang kita berangkat ke rumah Pak Budi pamannya Salsa. Sudah ketemu? Tanya Susi. Iya Mah, dia sudah menetap di sini. Ya udah, jangan tunggu lama. Ayo kita berangkat sekarang, lanjut Anton. Mereka kemudian berangkat menuju rumah pamannya Salsa. Alamat dan tempatnya sudah Joe kantongi dari Derby. Joe melajukan mobilnya menuju alamat yang dituju. Selang beberapa menit, mereka sampai di rumah yang dituju. Mereka turun mobil dan menuju ke rumah Pak Budi, bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga kalian bisa komentar dan bisa share video ini ya, agar teman-teman kalian bisa tahu juga tentang video ini, cerita ini. Terima kasih banyak, tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.